Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Ikhwani fid din, azzakumullah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kenikmatannya kepada kita sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali berkumpul di Masjid Polsek Delanggu ini untuk melanjutkan taklim rutin kita dalam pembacaan kitab Mulakhas Al-Fiqhi yang dikarang oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Dan terakhir kita membahas tentang permasalahan syarat-syarat sholat. Dan kita sampai syarat yang ketiga ya. Syarat yang ketiga yaitu tentang ijtinabun najasah. Wajib bagi seorang yang hendak melakukan sholat untuk menghindari najis. Baik di badannya ataupun pakaiannya dan tempat yang akan dia gunakan untuk sholat. Baik. Nah, kita di sini malam ini kita akan membahas tentang permasalahan tempat ya. Tempat-tempat yang dilarang untuk dikerjakan padanya sholat. Baik. Ada beberapa tempat yang tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk sholat padanya. Apa saja tempat-tempat tersebut? Mari kita baca dan simak keterangan lebih lanjut dari penulis Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan, wala tasihus sholatu fil maqbarah, dan tidak sah sholat di kuburan. Tidak sah sholat yang dikerjakan di kuburan. Baik. Tidak sah artinya tidak diterima sholatnya dan tidak berpahala. Harus diulang. Fil maqbarah, di pekuburan di sini. Kuburan di sini adalah bersifat umum ya, bersifat umum. Baik kuburan orang muslim atau orang kafir. Semua kuburan yang di situ dikuburkan orang-orang yang meninggal, baik satu kuburan ataupun dua kuburan ataupun banyak kuburan. Segala sesuatu yang dinamakan maqbarah atau kuburan, maka tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan untuk dikerjakan sholat. Sholat. Ghair sholatil janaiz. Kecuali sholat jenazah. Nah, jadi semua sholat tidak boleh dikerjakan di kuburan kecuali ada perkecualiannya, yaitu sholat jenazah. Kalau sholat jenazah boleh dikerjakan di kuburan. Contohnya apa? Misalnya bukan berarti terus boleh itu terus dilakukan di kuburan secara sengaja, tidak. Tapi misalnya kalau ada orang terlambat, misalnya jauh ada orang meninggal, disyariatkan untuk kita mensolatkan orang yang meninggal di tanah lapang atau tempat-tempat yang terbuka. Akan tapi kita datangnya terlambat, misalnya terlambat sudah terlanjur, jenazahnya sudah terlanjur dikuburkan baru saja. Nah, kita datang ke kuburan sudah selesai. Maka disyariatkan kita untuk mensolatkan, tetap disyariatkan atau disunahkan atau disunahkan, di fard ya, tetap fard disyariatkan
untuk mensolatkannya. Walaupun jenazahnya sudah dikuburkan. Nah, dan berarti kita sholat di kuburan, menghadap jenazahnya tadi. Seperti itu diperbolehkan. Ada dalilnya, Rasulullah SAW pernah pada suatu hari atau pernah di masjid beliau, di masjid Nabi ada seorang wanita hitam yang biasa menyapu masjid, membersihkan masjid. Kemudian wanita tadi yang tinggal di masjid tadi, tidak ada keluarga, tidak ada sanak famili. Pada suatu malam yang dingin, meninggal. Meninggal tiba-tiba pada malam hari. Kemudian ada beberapa sahabat yang mengetahuinya, langsung dikuburkan. Setelah tentu saja dimandikan, dikafani, dikuburkan pada malam hari tersebut. Baik. Dan Rasulullah tidak diberitahu. Kemudian pada pagi harinya Rasulullah kehilangan wanita tadi yang biasa membersihkan masjid. Kemudian bertanya kemana wanita tadi. Para sahabat menjawab, wanita tadi meninggal tadi malam. Kemudian Rasulullah mengatakan, ala adzantumuni, kenapa kalian tidak memberitahu aku tadi malam sehingga aku bisa mensolatkannya? Maka para sahabat mengatakan, kami tidak ingin mengganggu engkau karena sudah malam dan keadaan gelap dan sangat dingin. Maka Rasulullah pun setelah itu pada pagi harinya datang ke kuburan wanita tadi, datang ke kuburannya dan mensolatkannya. Nah, ini sebagai dalil bahwa hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalil sebagai dalil tentang diperbolehkannya sholat jenazah di area pekuburan. Nah, khusus sholat jenazah. Kemudian juga secara kenapa alasan secara akal sehat atau kenapa alasan secara rasional sholat jenazah. Sholat jenazah ini dibedakan dengan sholat-sholat yang lain. Kenapa sholat yang lain tidak boleh dikerjakan di kuburan, sedangkan sholat jenazah diperbolehkan? Maka jawabannya adalah karena sholat jenazah itu tidak ada rukuk dan sujudnya. Ya, sholat jenazah tidak ada rukuk dan sujud, ya kan? Sholat jenazah hanya takbir. Yang pertama baca Al-Fatihah, kemudian baca sholawat, takbir yang kedua baca doa, kemudian setelah itu salam. Tidak ada rukuk, tidak ada sujud. Nah, sehingga kalau rukuk dan sujud itu adalah suatu penghormatan, suatu ketundukan kepada Allah. Nah, dalam sholat jenazah tidak ada. Sehingga tidak dikhawatirkan orang melihat ini ada orang sujud kepada kuburan. Kalau ada orang sholat sujud di kuburan, itu seakan-akan dia menghormat atau dia sujud kepada orang yang meninggal. Tidak sujud kepada Allah, tapi sujud kepada orang meninggal. Tapi karena sholat jenazah tidak ada sujud dan rukuk, maka diperbolehkan. Diperbolehkan untuk sholat jenazah di kuburan. Sedangkan sholat-sholat yang lain tidak sah dilakukan di kuburan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ardu kulluha masjidun illal maqbarah wal hammam. Seluruh permukaan bumi itu adalah masjid. Masjid di sini artinya tempat sujud. Seluruh permukaan yang ada di bumi boleh dijadikan untuk bersujud kecuali kuburan dan hammam. Hammam kamar mandi. Baik, rawahul khamsah ila an-Nasa'i wa sahahu at-Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh khamsah kecuali Imam Nasa'i dan disahihkan oleh Imam Tirmidzi. Baik. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, juga Muslim. Imam Ahmad. Jadi hadis ini sahih ya, karena diriwayatkan oleh Imam Muslim. Semua permukaan bumi boleh dijadikan untuk sholat masjid kecuali kuburan dan kamar mandi.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusallu ilal kubur. Jangan kalian salat menghadap kubur. Wa la tajlisu 'alaiha, dan jangan engkau duduk di atas kuburan tadi. Rawahul jamaah ilal Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh jamaah kecuali Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik. Dalam hadis yang kedua ini ada perbedaan, yaitu la tusallu ilal kubur. Tidak diperkenakan untuk sholat menghadap kubur. Kalau yang pertama tadi adalah sholat di atas kuburan. Kalau misalnya ada ada tanah, kemudian di dalam tanah itu ada kuburan, kemudian didirikan padanya masjid-masjid, maka tidak boleh sholat di atas kuburan tadi. Tidak boleh sholat di atas kuburan, dan juga tidak boleh sholat menghadap kuburan, juga tidak boleh. Nah, ada dua larangan. Larangan yang pertama kalau ada kuburan misalnya, kemudian kuburan itu diratakan, kemudian dibangun masjid di atasnya. Selama tulang-tulangnya masih ada, maka tidak boleh sholat di masjid tersebut. Walaupun kuburannya sudah tidak kelihatan ya, tidak ada cungkup-cungkupnya tidak ada. Tapi selama di dalamnya masih ada sisa-sisa tulang, tidak boleh sholat di masjid tersebut. Dan juga tidak boleh sholat menghadap kuburan. Misalnya masjid di depannya ada kuburan. Nah, tidak diperbolehkan. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fala tattakhidul qubur masajid. Jangan kalian jadikan kubur-kubur itu sebagai masjid. Jangan kalian menjadikan kuburan sebagai masjid. Jangan menjadikan kuburan sebagai masjid itu ada dua pengertian. Pengertian yang pertama adalah membangun masjid di atas kuburan. Jadi ada kuburan umat Islam, kemudian diratakan atau kalau digusur ya. Ada kuburan, kemudian digusur menjadi masjid, atau ada kuburan digusur menjadi rumah. Nah, tidak boleh sholat di rumah tersebut juga. Ada kuburan, kemudian digusur, masih ada tulang-tulangnya di dalamnya, kemudian didirikan masjid di atasnya. Maka tidak boleh sholat di masjid tersebut. Atau misalnya didirikan perumahan, juga tidak boleh sholat di rumah tersebut. Ya, sholat di rumah, misalnya sholat tahajud, atau sholatnya wanita di rumah, tidak boleh. Karena di bawahnya ada kuburan. Ini pengertian yang pertama. Yaitu ada kuburan, kemudian didirikan di atasnya ada masjid. Pengertian yang kedua adalah ada masjid duluan. Kemudian ada imam yang meninggal atau orang soleh yang meninggal di daerah tersebut. Kemudian mari kita kuburkan di dalam masjid. Nah, mari kita kuburkan ini imam kita, imam masjid kita, untuk mengenang jasa-jasanya. Mari kita kuburkan di dalam masjid. Nah, ini juga tidak boleh. Ini menjadikan kuburan sebagai masjid. Ada dua arti. Bisa kuburannya dulu, kemudian dibangun di atasnya masjid, atau masjid dulu, baru dimasukkan kuburan. Sama saja, tidak diperbolehkan. Baik. Kemudian bagaimana cara untuk mengantisipasi atau bagaimana cara untuk menghilangkan larangan tersebut. Kalau misalnya sudah terlanjur ada kuburan atau yang lain, maka caranya adalah cara yang pertama adalah dibikin tembok pemisah. Kalau misalnya ada masjid kemudian dalamnya ada kuburan, atau ada masjid di sampingnya kuburan, atau depannya ada kuburan. Nah, kuburan siapa? Umat Islam ya.
kuburan muslim. Kuburan muslim itu terhormat, tidak boleh kita gusur. Masjid juga tidak bisa kita hancurkan, ya kan? Bagaimana caranya? Maka caranya kalau bisa dibikin sekat, tembok. Tembok, ini tembok kuburan, kemudian ada sela jalan, kemudian dibikin tembok untuk masjid. Ada 2 tembok. Ini tembok masjid sendiri, kemudian ada sela ruangan, kemudian ini ada tembok, ini untuk kuburan. Seperti itu. Ini cara yang pertama. Kalau seperti itu berarti sudah terpisah. Sehingga masjidnya boleh dipakai lagi. Kalau kuburan orang kafir, digusur, dikeluarkan tulang-tulangnya. Seperti itu diperbolehkan. Kalau seandainya ada kuburan orang kafir, maka dihilangkan. Tapi kalau kuburan orang muslim tidak boleh. Harus dipertahankan. Sama-sama dipertahankan. Dengan cara menggunakan tembok tadi. Seperti yang dilakukan oleh pemerintah Saudi Arabia, Saudi Arabia yang Masjid Nabawi yang dulunya pada asalnya terpisah dengan kuburan Nabi. Kemudian pada zaman Daulah Abbasiyah, kuburan tadi dimasukkan ke dalam masjid, perluasan masjid dan menjadi masuk. Maka pemerintah Saudi zaman sekarang membuat tembok, bikin tembok yang memisahkan antara kuburan dengan masjid. Dibikin sekat sehingga terpisah. Ini kuburan, ini masjid. Nah, seperti itu caranya. Untuk apa? Untuk agar masjidnya bisa dipakai dan kuburannya juga bisa dipertahankan untuk memungkinkan seperti itu. Tapi kalau tidak memungkinkan untuk dibuat sekat atau dibuat tembok, maka caranya adalah dilihat mana yang ada terlebih dahulu. Nah, kuburannya dulu atau masjidnya dulu. Kalau kuburannya terlebih dahulu ada, maka masjidnya harus dipindah atau dihancurkan dan mencari tempat yang lain. Kalau memang ada masjid, di dalamnya ada kuburan. Daripada masjidnya tidak boleh dipakai, ini kuburan dulu atau masjid dulu bangunnya. Kalau kuburannya sudah ada terlebih dahulu, maka masjidnya yang kalah. Masjidnya dipindah di tempat lain. Karena apa? Karena kuburan orang mukmin itu juga terhormat, tidak boleh kita rusak kecuali dengan alasan yang tepat. Tapi kalau masjidnya terlebih dahulu, kuburannya datang belakangan, maka kuburannya yang dipindah. Kuburannya beserta tulang-tulangnya dipindah ke tempat yang lainnya. Nah, ini untuk menyelesaikan permasalahan masjid yang di dalamnya ada kuburan. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Walaisal illatu fin nahyi anis salati fil maqabir aw indaha khasyatan najasah. Kemudian kalau ada orang mengatakan atau sebagian orang zaman sekarang itu mengatakan, menjawab atau membantah kita misalnya yang melarang membantah orang-orang yang melarang sholat di masjid yang ada kuburannya. Mereka mengatakan Rasulullah itu melarang sholat di dalam kuburan. Itu memang hadisnya sahih. Tapi apa ilahnya, kata mereka orang-orang tasawuf atau orang-orang nahdiyin itu, mereka mengatakan kenapa Rasulullah melarang zaman dulu orang sholat di kuburan itu karena sebabnya kuburan itu najis, kata mereka. Karena kuburan itu tempat pemakaman manusia yang mati sehingga najis. Sehingga apa? Sehingga tidak boleh sholat di dalam kuburan. Rasulullah melarang. Itu zaman dulu karena kuburannya terbuat dari tanah. Sehingga najis. Tapi zaman sekarang kita kuburan dengan ditegel, di keramik, dan yang lain-lain. Sehingga tidak ada najis. Sehingga boleh, tidak mengapa. Sholat di masjid yang ada kuburan dengan di keramik, dibersihkan seperti itu. Ini salah satu apa? Bantahan mereka. Mengatakan apa? Illah itu sebab
Kenapa dilarangnya itu sebab karena najis, kata mereka. Maka jawabannya di sini, laisal illah fin nahyi, bukan sebab larangan dari sholat di kuburan itu adalah khosyatan najasa, khawatir adanya najis, bukan. Jadi alasannya itu bukan permasalahan najis. Wa inna mahiyya, tapi apa? Larangan itu disebabkan khosyata ta'zimiha wa ittikhadhiha awthanan. Karena khawatir akan diagungkan berlebih-lebihan dan diambil sebagai awthan, berhala atau sesembahan yang diberikan sembahan selain Allah. Fal illatu syaddzudz dzari'ah an ibadatil maqburin. Maka illah itu adalah syaddzudz dzari'ah, untuk mencegah adanya peribadatan kepada orang-orang yang telah dikubur. Nah, jadi sebab illahnya kenapa Rasulullah itu melarang itu bukan karena ada najis, tapi karena syaddzudz dzari'ah, untuk apa? Mencegah jangan sampai terjadi kesyirikan, pengagungan terhadap kubur. Memang awalnya apa? Awalnya kita bangun kuburan di masjid dengan tujuan agar kita mengingat jasa-jasa orang soleh imam kita. Ini awalnya. Tapi nanti lambat laun, kalau waktu sudah lama berjalan, nanti lama-lama mereka akan berdoa di masjid tadi. Berdoa pada Allah, ya Allah, ini masjid ini tempat yang penuh barokah karena apa? Ada kuburan kiai ini. Saya berdoa kepadamu di tempat ini. Apa? Merasa ada berkah. Nanti semakin lama berdoa meminta kepada yang di dalam kubur. Nah, seperti itu. Syaddzudz dzari'ah. Rasulullah apa? Dari awal sudah mencegah, menutup pintu-pintu yang menghantarkan kepada kesyirikan. Nah, itu sebabnya. Karena memang pengalaman seperti itu. Sejak zaman Nabi Nuh ya. Zaman Nabi Nuh pun awalnya seperti itu. Para penyembah berhala yang ada pada zaman Nabi Nuh itu adalah orang-orang soleh. Yang dijadikan sembahan itu adalah orang-orang soleh. Awalnya orang soleh. Kemudian mereka meninggal. Syaitan membisikkan, buatlah gambar-gambar. Dilukis. Dipasang di masjid-masjid agar kalian sholat kalian khusyuk seperti mereka. Nah, dibuat gambar, kalau sholat melihat, wah sambil nangis, khusyuk sholatnya. Awalnya seperti itu. Semakin lama jadi disembah. Nah, maka Rasulullah pun dari pengalaman-pengalaman yang telah lalu mencegah adanya kesyirikan dengan tidak boleh sholat di kuburan. Baik. Itu jawaban kepada orang-orang yang mengatakan sebabnya karena najis. Bukan. Kemudian wa tustatna sholatul janazah. Dikecualikan sholat janazah. Diperbolehkan. Sholat di kuburan. Fayajuzu fi'luha fil maqbarah. Li fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diperbolehkan sholat padanya. Karena memang Rasulullah pernah melakukan. Li fi'lin Nabi. Karena disebabkan perbuatan Nabi. Perbuatan Nabi pernah melakukan seperti itu. Kalau seandainya Nabi tidak pernah melakukan, maka kita juga tidak memperbolehkan. Tapi karena Rasulullah pernah melakukan, berarti apa? Ada takhsis. Wadzalika yukhassisun nahya. Maka perbuatan Nabi tadi mengkhususkan larangan. Perbuatannya mengkhususkan ucapannya. Nah, khusus apa? Khusus sholat jenazah. Dan sebabnya tadi, karena sholat jenazah tidak ada rukuk dan sujudnya, sehingga kekhawatiran adanya kesyirikan, adanya pengagungan terhadap penghuni kubur itu hilang. Nah, karena tidak ada rukuk, tidak ada sujud, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi penghormatan. Baik. Wa kullu ma dakhala fi ismil maqbarah mimma haulal kubur la yusalla fihi. Dan seluruh area yang masuk di dalam nama kuburan, mimma haulal kubur, yang berada di sekitar kuburan, la yusalla fi, tidak diperbolehkan. Nah, artinya apa? Sampai batasannya itu areanya sampai berapa meter atau yang lain, itu dilihat ya. Dilihat secara urf. Masyarakat melihat ini masih area pekuburan. Kalau zaman sekarang ada pagar ya biasanya. Maka seluruh
yang termasuk area kubur yang di dalam pagar tadi tidak diperbolehkan sholat. Sedangkan di luarnya diperbolehkan. Nah, dikembalikan kepada urf masyarakat tentang batasan berapa meter, berapa luasnya ini termasuk kuburan atau tidak. Nah, li'anna an-nahya yasmul al-maqbarah wa fina'aha alladhi haulaha. Karena larangan itu mencakup kuburan itu dan fina. Fina itu ya halaman-halaman yang berada di sekitarnya, yang termasuk area pekuburan. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fil masjid al-mabni alal kubur, berkaitan tentang masjid yang dibangun di atas kubur. Beliau mengatakan la yusalla fihi, tidak boleh dilakukan solat padanya, fardun wala naflun, baik solat fardu ataupun solat nafal, solat sunnah. Solat duha tidak boleh, solat tarawih juga tidak boleh, solat zuhur, asar, jumatan tidak boleh. Seluruh solat tidak diperbolehkan. Fa in kana al masjid qabla al kubur ghuyira, imma bitaswiyatil kubur au nabsuhu in kana jadidan. Nah, beliau memberikan cara untuk menghilangkan atau solusi untuk memecahkan permasalahan tadi. Fa in kana al masjid qabla al kubur, kalau seandainya masjid itu dibangun sebelum kuburan. Nah, kalau seandainya masjid itu dibangun sebelum kuburan, jadi masjidnya sudah ada dulu. Masjid sudah ada dulu, baru kuburan dimasukkan, maka ghuyira, dirubah. Dirubah apanya? Kuburannya yang dirubah, karena yang baru. Imma bitaswiyatil qabri, dengan diratakan. Au nabsi itu dengan digaruk dari sampai dalam, tulang-tulangnya diambil semua. Ingkana jadidan, kalau masih baru ya, masih baru artinya tulang-tulangnya berarti masih ada. Tapi kalau kuburan sudah lama dan diperkirakan tulangnya sudah hancur, ya kan? Kalau kuburan sudah lama berarti di dalam tanah itu sudah tidak ada tulang, tinggal ya tanah saja, maka yang dihilangkan atasnya. Artinya cungkup-cungkup atau tonjolan-tonjolan tanah diratakan. Nah, seperti itu diperbolehkan kalau kuburannya sudah lama, diperkirakan tulang-tulangnya sudah menjadi tanah semua, diratakan. Toim. Kalau masih baru apa? Tadi digali lagi, tulangnya dikeluarkan. Ini kalau masjidnya apa? Duluan. Dan kuburannya, kuburannya yang baru. Berarti kuburannya yang kalah, harus dikeluarkan. Tapi sebelum itu tadi, kalau memungkinkan ya tadi, sebelum kuburannya dihilangkan, kalau memungkinkan dibangun tembok, seperti itu lebih baik. Kuburannya dipertahankan, masjid juga dipertahankan. Walaupun harus ada tembok, 2 tembok yang memisahkan. Ini lebih baik seperti itu. Tidak perlu ada pemindahan. Baik. Wa in kana al-qabr, akan tapi jika kuburan itu qoblal masjid, ada sebelum masjid, jadi masjidnya yang baru. Fa imma an yuzalul masjid, maka masjidnya dipindah ya, masjidnya dipindah. Wa imma an tuzal suratul qabr, atau dengan cara dihilangkan bentuk kuburannya, yaitu dengan cara dibikin tembok tadi. Nah, kalau memang masjidnya itu yang baru, nah, maka masjidnya dihilangkan, kuburannya yang menang. Kalau ada orang bertanya, kenapa masjid dikalahkan dengan kuburan? Kuburan kenapa menang? Maka jawabannya tadi, kalau kuburannya sudah ada sebelum masjid, dan kuburan itu adalah tempat rumah tinggal seorang muslim ya. Kalau kuburannya muslim, itu seakan-akan dia itu rumahnya. Tidak boleh kita rusak, tidak boleh kita ganggu.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita kalau kita ziarah kubur atau kita datang ke kuburan, itu kita berdoa apa? Assalamu alaikum ya ahlad diyar, ya kan? Ya ahlad diyar. Diberikan assalamualaikum wahai ahlad diyar. Ahlad diyar itu wahai pemilik rumah. Jadi kuburan muslim itu seakan-akan itu rumah mereka di situ, tinggal di situ. Kalau yang baik akan mendapatkan kenikmatan kubur di situ, yang jelek juga akan mendapatkan siksa kubur di dalam kuburan tadi. Maka kita hormati, tidak boleh kita dilarang kita injak, sandal tidak boleh masuk karena memang rumah. Tidak boleh kotoran, tidak boleh kita duduki. Nah, kenapa? Karena memang itu rumah saudara kita. Rumah saudara kita sama muslim tidak boleh dirusak kecuali karena ada sebab yang membolehkan. Nah, itu alasannya. Kemudian kita lanjutkan. Wala tasihu salat fil masjid alladhi kiblatuhu ilal qabri. Dan juga tidak sah salat di masjid yang kiblatnya artinya tempat imamnya itu ilal qabri, di depannya ada kuburan. Taib. Di dalamnya tidak boleh, di belakang, di samping tidak boleh, apalagi juga di depan, di tempat kiblat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tusallu ilal kubur. Jangan kalian salat ila di sini menghadap kubur. Ada kekhususan daripada hanya sekedar berada di atas. Untuk memecahkannya tadi dibuat tembok ya. Tidak cukup tembok hanya satu, tapi tembok dua. Ya, ini tembok masjid, ini tembok kuburan. Misalnya di sini ya, misalnya masjid ini ada di depannya ada kuburan misalnya. Terpisah hanya tembok itu, maka dibangun lagi tembok di samping tembok mihrab imam. Nanti ada selah berapa setengah meter atau berapa senti ada tembok lagi. Baru setelah itu kuburan. Nah, untuk memisahkan wilayah. Ini sudah wilayah masjid sendiri, wilayah kubur sendiri. Nah, seperti itu lebih aman. Lebih aman untuk keabsahan sholat kita ya. Ini berkaitan dengan sholat ya. Penting sekali sholat. Sholat kita jangan sampai dikorbankan dalam permasalahan ini. Baik. Selesai permasalahan kuburan ya. Intinya tidak diperbolehkan sholat di atas kuburan atau di suatu tempat yang di dalamnya ada kuburan. Baik di belakang, di samping, satu area. Artinya orang melihat ini satu area. Satu area. Ataupun di depannya yang masih satu area. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, tempat yang kedua yang tidak boleh untuk sholat. Wala tasihus sholat fil khusus. Wahiyal marabit wa marahid al-mu'addah liqada'il hajah. Tidak sah sholat di khusus, yaitu marahid. Marahid itu WC ya. WC atau tempat yang memang dipersiapkan untuk buang hajat. Air kencing atau buang air besar. Tidak diperbolehkan sholat di dalamnya. Nah, fa yamna'u minas sholati fi dakhil hash. Maka fayumna dilarang, tidak diperbolehkan sholat di dalamnya ya, di dalam. Di dalamnya likaunihi mu'addan lin najasah, karena memang tempat itu dipersiapkan atau dibangun untuk najasah, buang najis. Nah, tempat najis, tempat untuk buang najis, kotoran. Padahal salah satu syarat sholat adalah bersihnya tempat dari najis. Nah, wali anna syari' mana'a min dzikrillahi fihi, dan juga syariat Islam melarang seseorang berzikir di dalam tempat-tempat yang ada najis. Padahal sholat itu adalah zikir. Di dalamnya ada zikir. Tidak boleh zikir yang
berada di tempat yang dalamnya ada najis. Fassolatu aula bil man'i. Maka solat lebih pantas untuk dilarang. Zikir saja, misalnya kita sedang BAB ya, sedang di atas WC, itu kita dilarang zikir dengan suara ya. Subhanallah, subhanallah. Seperti itu tidak boleh. Zikir yang dilafadzkan itu tidak boleh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Apalagi solat. Solat di atas WC tidak boleh. Nah, ini juga termasuk dari pelecehan atau penghinaan terhadap Islam atau agama. Orang-orang yang melakukan seperti itu sangat berbahaya hukumannya. Kalau sengaja dan paham tentang hukumnya dan melakukannya bisa dikeluarkan karena termasuk pelecehan, penghinaan terhadap agama. Nah, dan kalau orang-orang yang salah satu amalan orang-orang yang misalnya mencari kesyirikan dan yang lain-lain itu, salah satu amalan yang mereka kerjakan adalah seperti itu. Disuruh amalan sholat di atas WC atau WC pada waktu buang air kecil atau buang air besar, itu di bawah kakinya ada Al-Quran, diinjak. Itu salah satu syarat-syarat untuk biar sugih atau cari pesugihan atau cari yang lain. Seperti itu. Ini syarat-syarat yang dilakukan oleh syaitan untuk mengeluarkan seorang dari Islam. Maka ini tidak diperbolehkan. Dan kecuali kalau Kecuali kalau ada pembatas ya, ada pembatas yang memisahkan diperbolehkan. Nah, misalnya di samping WC, di depan WC ada pintu, kita baca Al-Quran di situ boleh, tidak mengapa. Nah, selama ada pemisah, dinding pemisah, diperbolehkan. Baik. Berdasarkan dalil ya, diantaranya Rasulullah SAW pernah membaca Al-Quran di pangkuan Aisyah. Di pangkuan Aisyah, yang pada waktu itu Aisyah sedang haid. Haid. Seorang wanita yang haid itu, darah haid itu berasal dari apa? Dari rahim ya, qa'rur rahim. Dari dinding rahim. Perut. Rahim itu ada dalam perut. Dan berarti dalam perut Aisyah itu ada najis darah haid. Rasulullah tidur-tiduran di pangkuan Aisyah. Itu di pangkuan ya. Pangkuan berarti di atas paha. Di samping perut, membaca Al-Quran. Di samping perut. Dan di dalam perutnya itu ada najis. Sehingga dari hadis ini diambil kesimpulan bahwa selama ada pembatas yang memisahkan antara najis dan zikir atau sholat, tidak mengapa dengan pintu atau yang lain. Nah, fala tajuz sholat fi, maka tidak boleh. Saya mana tadi? Sampai tentang di WC ya, tidak boleh. Kemudian juga yang ketiga, wala tasihus sholat fil hammam. Tidak sah sholat hammam. Kalau hammam di sini tempat mandi. Ya, beda. Terpisah ya. Dalam bahasa Arab itu beda antara WC dan kamar mandi. Kalau hammam itu khusus untuk mandi. Sedangkan mirhat atau marahid itu tempat untuk buang air, kecil atau besar. Di hammam juga tidak diperbolehkan. Wa huwa mahal mu'ad lil iktisal, tempat untuk mandi. Li'annahu mahal kasful aurat wa ma'wa syayatin, karena hammam itu adalah biasa di situ tempat untuk terbukanya aurat ya, dibuka aurat. Dan ini salah satu adab kesopanan dalam sholat atau baca Al-Quran atau zikir adalah dengan tertutupnya aurat. Wa ma'wa syaitan, dan tempat di situ banyak dihuni syaitan, kamar mandi. Nah, wa man'u yasmul kullama yughlaq alaihi babul hammam, dan larangan itu mencakup segala tempat yang yughlaq, yang dikunci di dalamnya pintu hammam selama masih di dalam area kamar mandi. Fala tajuz sholat fihi, maka tidak diperbolehkan sholat padanya, termasuk kolam renang ya.
kolam renang yang biasa untuk renang, mandi, ya renang itu mandi, dibukanya aurat di situ, maka tidak boleh sholat di dalam area kamar mandi atau tempat renang tersebut. Nah, sudah kan? Sudah kan? Tiga ya, 3 tempat kita telah mempelajari 3 tempat yang tidak diperbolehkan untuk sholat. Jadi kesimpulannya seluruh permukaan bumi, seluruh yang ada di permukaan bumi itu diperbolehkan bagi kita untuk sholat, kecuali ada beberapa tempat. Tempat yang pertama adalah kuburan, yang kedua adalah tempat marahid, yaitu tempat buang air, kecil ataupun besar. Yang ketiga tempat untuk mandi, muka aurat. Kemudian nanti ada yang keempat, yaitu kandang unta. Nah, itu beberapa tempat yang tidak diperbolehkan untuk sholat. Pengecualian. Sebelum kita tutup majelis kita pada malam hari ini, mungkin ada yang kurang jelas atau pertanyaan, silahkan. Tafadhalu. Apakah boleh digunakan lagi? Masih ada tulang ya. Pada asalnya tidak diperbolehkan kecuali darurah. Jadi dalam keadaan terpaksa ya. Terpaksa. Artinya satu tempat untuk lebih dari satu orang. Seperti itu tidak diperbolehkan pada asalnya. Kecuali dalam keadaan darurah. Tidak ada tempat yang lain. Nah, seperti yang terjadi pada perang Badar, perang Uhud. Perang Uhud di mana para sahabat itu ada sekitar 70 orang sahabat yang meninggal ya. Pada waktu perang Uhud banyak sahabat yang meninggal. Maka Rasulullah SAW dengan terpaksa karena banyaknya menggali kuburan, satu lubang itu ada beberapa sahabat ditumpuk di dalam satu lubang. Dan yang paling bawah adalah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Itu kalau salah satu aturan menumpuk kuburan adalah yang paling banyak hafalan Al-Qur'an, berada yang paling dekat dengan bumi. Dalam keadaan darurah. Tapi dalam keadaan yang ada tempat yang lain, masih ada tanah yang luas, waktu atau yang lain, tidak diperbolehkan. Jadi diperkenankan untuk dalam satu tempat itu ada lebih dari satu orang. Nah, maka ya kalau kita misalnya ada saudara kita yang meninggal, kita berusaha mencari kuburan-kuburan yang baru, kuburan-kuburan yang belum ada penghuninya sebelum itu. Nah, seperti itu. Allah Ta'ala bismillah. Allah. Naam ya. Naam. Kalau zaman Rasulullah SAW itu dipisah ya, jelas dipisah. Ini kuburan Muslim, ini kuburan kafir, itu harus terpisah. Nah, dan kalau di tempat kita sekarang campur seperti itu berarti tidak sesuai dengan syariat, pencampuran kuburan. Dan kalau memang memungkinkan, kalau bisa kita punya tempat atau tanah yang luas, kemudian dikuburkan di mana? Di tanah pekarangan sendiri, seperti itu, tidak mengapa dengan syarat tadi, jangan sampai dibangun di atasnya rumah, atau jangan sampai dekat dengan rumah ada tembok ya, artinya ini kuburan.
Jangan sampai ada satu area ya. Ini rumah, misalnya tembok rumah, ini rumah di sini depan, kuburannya di belakang. Ini memang satu area. Jadi kuburan di tembok sendiri. Ini tembok kuburan, area kuburan. Kemudian ini area rumah. Nah, seperti itu diperbolehkan. Dengan catatan seperti tadi. Baik, kalau tidak bisa ya tidak mengapa dikuburkan di area kuburan umum. Karena memang keadaan terpaksaan yang darurah yang membolehkan adanya mahdurat seperti itu. Wallahu ta'ala bishawab. Tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Ta'alim kita, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih, wa akhiru da'wana alhamdulillah, rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.